Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam. Salam. di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Dias Fadila, NPM 23 15 3103 23. Baik, di sini saya akan mereview jurnal saya yang berjudul Dampak Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Perdagangan. Baik, kita masuk ke tujuan penelitian. Untuk menganalisis dampak volatilitas nilai tukar terhadap perdagangan internasional dan aktivitas perdagangan Indonesia, fokus utama adalah bagaimana volatilitas nilai tukar mempengaruhi ekspor, impor, dan neraca perdagangan dalam jangka panjang. Subjek penelitian aktivitas perdagangan internasional Indonesia, khususnya ekspor dan impor, dan juga perdagangan luar negeri negara lain seperti Azerbaijan. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan metode studi khusus dan analisis statik dan pendekatan korelasi dan regresi berganda. Studi kasus devaluasi mata uang Azerbaijan dijadikan sebagai contoh untuk melihat dampak volatilitas nilai tukar terhadap ekspor dan impor. Selanjutnya, teori yang digunakan yaitu yang pertama teori ekonomi perdagangan internasional, yang kedua ada teori kebijakan moneter, dan yang ketiga ada teori ekonomi tentang inflasi dan devaluasi mata uang. Selanjutnya teknik pengumpulan dan analisis. Teknik pengumpulan data yaitu data deret waktu dikumpulkan dari berbagai narasumber seperti OECD, Bank Dunia, dan PBB. Data meliputi nilai tukar, tingkat inflasi, impor, ekspor, kebijakan moneter dari berbagai negara. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi dan regresi berganda untuk menilai berkaitan antara inflasi, devaluasi, dan neraca perdagangan. Selanjutnya, saya akan membahas hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar memiliki dampak besar terhadap perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Khusus di Azerbaijan menunjukkan bahwa devaluasi mata uang bisa mempengaruhi ekspor dalam jangka panjang. Korelasi dan regresi berganda menunjukkan hubungan antara inflasi, devaluasi, dan perdagangan luar negeri, meskipun tidak selalu signifikan implikasinya. Kebijakan moneter bisa memiliki dampak yang berkelanjutan pada neraca perdagangan. Selanjutnya, saya akan jelaskan apa itu yang pertama volatilitas nilai mata uang, yang kedua devaluasi mata uang, yang ketiga korelasi inflasi dan devaluasi, yang keempat kebijakan moneter. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu volatilitas nilai mata uang. Ketidakstabilan atau fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keputusan perdagangan internasional. Misalnya, jika nilai tukar sebuah mata uang berfluktuasi secara drastis, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi eksportir dan importir. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan devaluasi mata uang. Penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing dapat memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam jangka panjang. Misalnya, jika mata uang suatu negara mengalami devaluasi, maka harga barang-barang dari negara tersebut menjadi lebih murah bagi pembeli asing. Yang ketiga, yaitu korelasi inflasi dan devaluasi. Korelasi antara inflasi dan devaluasi dengan perdagangan luar negeri menunjukkan bahwa perubahan dalam nilai tukar mata uang dapat berdampak pada arus perdagangan, meskipun
dampaknya tidak selalu signifikan secara statistik. Dan yang keempat, saya akan jelaskan kebijakan moneter. Kebijakan moneter terutama yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang dapat memiliki dampak jangka panjang pada neraca perdagangan suatu negara. Stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter yang dapat menjadi sangat penting dalam mempengaruhi kinerja perdagangan internasional suatu negara. Selanjutnya, saya akan menarik kesimpulan dari presentasi yang telah saya selesaikan, yaitu volatilitas nilai tukar dapat menghambat perdagangan internasional. Penting untuk diversifikasi ekspor dan stabilisasi kebijakan moneter guna mengurangi risiko. Pemerintah dan industri perlu memantau dampak nilai tukar pada perdagangan untuk mendukung neraca yang seimbang dan berkelanjutan. Terima kasih. Apakah audiens ada yang ditanyakan dari presentasi saya tersebut? Izin, Dias. Saya Eka Kurniati mau bertanya, apa Iya, dampak Kak. dari inflasi atas harga konsumen memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap devaluasi mata uang? Baik. Bentar ya, Kak ya. Catat dulu pertanyaannya. Oke. Bang, izin bang, saya bang ingin bertanya. Chandra Boleh. Prayoga, tukar kebijakan perdagangan. Sorry Bang, putus-putus Bang. Boleh diulang Bang? Kenapa nilai tukar berpengaruh terhadap kebijakan perdagangan? Oke Bang, tarik Bang ya. Kita terus dulu. Selanjutnya audiens, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Eka ya. Apa dampak dari inflasi atas harga konsumen memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap devaluasi mata uang ya Kak? Iya. Ya, dari perspektif teoritis dalam perdagangan internasional, perubahan nilai tukar yang tidak stabil dan terus-menerus dapat dilihat sebagai risiko karena meningkatkan ketidakpastian transaksi. Nah, di sisi lain, risiko ini dapat berdampak positif pada ekspor. Artinya, pedagang yang sangat menghindari risiko mungkin khawatir dengan kemungkinan terburuk. Oleh karena itu, ketika risiko meningkat, maka cenderung mengekspor lebih banyak untuk menghindari kerugian. Sudah pas Kak? Mau ditambahkan? Ada yang kurang? Enggak, udah pas gitu aja, Dias. Makasih, Dias. Sama-sama Kak. Pertanyaan kedua dari Bang Chandra ya. Iya bang. Apakah dampak dari volatilitas nilai tukar dapat berpengaruh terhadap perdagangan ya Bang? Iya benar bang. Ya, sini saya akan menjelaskan banyak nih makalah telah menganalisis dampak volatilitas nilai tukar pada perdagangan internasional. Namun sejauh ini belum ada nih konsensusnya mengenai topik ini. Meskipun demikian, terdapat kesamaan pemahaman mengenai arah pengaruh nilai tukar terhadap aliran bilateral atau impor dan ekspor. Ada banyak model dan studi teoritis yang dibuat dalam literatur tentang bagaimana volatilitas nilai tukar dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Salah satu hubungan negatif yang paling banyak disebut antara volatilitas nilai tukar dan perdagangan berasal dari biaya transaksinya. Apakah sudah jelas Bang atau masih ada yang kurang? Sudah bang, sudah. Baik Bang. Makasih bang. Selanjutnya, sama-sama Bang. Selanjutnya, apakah ada audiens yang ingin bertanya? Saya Juliati izin bertanya. Iya Kak.
Pertanyaan saya, kenapa nilai tukar berpengaruh terhadap kebijakan perdagangan? Baik, kenapa nilai tukar berpengaruh terhadap kebijakan perdagangannya? Ya, Saya akan menjawab ya Kak ya. Nilai tukar secara tidak langsung itu dapat mempengaruhi keputusan pemerintah tentang kebijakan perdagangan internasional. Misalnya, berdasarkan studi baru-baru ini, jika nilai tukar dinilai terlalu tinggi untuk jangka waktu yang lama, penggunaan perdagangan proteksionis akan meningkat. Namun perusahaan domestik yang telah kehilangan daya saing karena apresiasi nilai tukar real dapat beralih ke kebijakan perdagangan dengan membatasi perselisihan kebijakan nilai tukar di antara para pedagang internasional. Secara umum, negara-negara mungkin menggunakan kebijakan perdagangan sebagai proksi untuk evaluasi nilai tukar untuk menghadapi UNBA yang terus-menerus tombak dalam neraca perdagangan. Hanya itu Kak yang bisa disampaikan. Apakah ada yang kurang? jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Kak. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat siang.